Satu tanda tangan penguasa lebih hebat daripada 100 fatwa ulama. Haram, haram, orang nggak takut. Tapi ulama menyampaikan ke penguasa, haram, buatkan perdanya Pak, tutup. Bisa. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran falyughayyirhu biyadi, dengan tangan. Tengok ada tempat orang berzina, dengan tangan. Tempat berzina tutup, bisa. Siapa yang melakukan itu di Pekanbaru? Bapak Dr. Andus Herman Abdullah. Berani orangnya. Pak Herman hebat, Pak Herman Abdullah. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Meninggal. Satu tanda tangan penguasa lebih hebat daripada 100 fatwa ulama. Haram, haram, orang nggak takut. Tapi ulama menyampaikan ke penguasa, haram, buatkan perdanya Pak, tutup. Bisa. Tangan, tak sanggup dengan tangan, fabilisani, ajak jamaah turun ke jalan, ke tempat-tempat, tutup, tutup, tutup. Anak-anak muda, tutup. Waktu pagi, malamnya masuk ke situ. Fa illam yastati, tak sanggup dengan mulut, fa biqalbi, nilai yang paling lemah. Wa dzalika adhaful iman, selemah-lemah iman. Kalau buat rumah paling kuat, kalau punya kereta, punya mobil paling kuat. Tapi kenapa waktu iman pilih paling lemah? Kenapa pilih paling lemah? Contohnya seperti menengok anak muda yang bermesraan, berpacaran di atas motor, di jalan. Apakah kita biarkan Pak Ustadz? Kita minta kepada wakil rakyat DPRD supaya mengeluarkan perda, peraturan daerah. Tidak boleh berdua-duaan di taman-taman kota. Kalau berduaan ditangkap Satpol PP. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kenapa DPRD tak mau buat? Ini pasal kering, tak ada duitnya. Mereka hanya mau bersidang kalau pasal itu pasal basah, tentang nikel, tentang batu bara, tentang pemekaran. Dia mau, karena ada duitnya. Tentang pasal jangan pacaran, tak ada duitnya. Siapa yang memilih? Satu orang bisa duduk di parlemen itu kalau dicucuk 3.000 orang mencucuk, dia baru bisa dia duduk di situ. 3.000 orang ini mesti bersepakat. Nanti tahun 2029 kami ada 3.000 orang akan mencucuk Bapak dengan syarat Bapak kalau duduk nanti buatkan perda. Siap? Siap, kata dia. Pas duduk lupa. Itu namanya janji singa tidak akan makan kijang. Singa waktu di atas podium, kalau saya terpilih saya tidak akan makan kijang, kata singa. Begitu dia duduk, tikus pun dikunyahnya. Itu namanya janji singa itu namanya. Bagaimana hukum anak yang melanjutkan angsuran haji tersebut? Ibadah kami sudah daftar haji plus, berangkat 2029. Qadarullah ibu sudah meninggal,
lalu mau digantikan oleh salah satu anaknya. Pertanyaan satu, bagaimana hukum anak yang melanjutkan angsuran haji tersebut? Apakah dia mengganti sejumlah uang yang sudah dibayarkan? Berapa kemarin ibu menyetor ONH? 25 juta. 25 juta duit ibu. Begitu si ibu tidak berangkat, duit ini dibalikkan. Status duit adalah ahli, status duit adalah warisan. Maka 25 juta ini milik semua ahli waris. Bagi anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ada suami 1/8, 1/4 kalau setengah kalau tak ada anak, 1/4 kalau ada anak. Bagi jatah dia. Lalu kemudian kalau ada anaknya mau berangkat, maka dia potong jatah warisan dia, lalu dia genapkan lagi ke sini. Jangan yang 25 ini dia teruskan, karena ini bukan jatah dia sendiri. Di dalam 25 ini ada bagian saudara-saudara. Itulah yang dia bayarkan. Jelas? Bagaimana mengatasi sesuai syariat agar tidak ada kecemburuan antar saudara kandung? Diundi, tulis nama. Berapa orang anaknya? Anaknya ada 5, tulis 5, masukkan, goncang. Boleh mengundi, boleh. Mahasiswa Indonesia di Kairo 2474. Jatah untuk berangkat menjadi petugas tenaga musiman 100. Berarti satu orang bersaing mengalahkan 99 orang. Anak Riau 75 orang dapat jatah 3. Diambil ketua 1, tinggal 2. Ditetapkan syarat berangkat harus tingkat 4, harus LC. Yang cukup syarat 6 orang. Namanya tulis kecil. Siapa yang namanya diambil tidak berangkat. Penasehat ada 4, nama di dalam ada 6. Yang diambil tak berangkat, yang diambil tak berangkat. Yang tinggal namanya di dalam berangkat. Yang tinggal namanya di dalam Abdul Somad. Berangkat saya. Rezeki tak akan tertukar. Kenapa takut? Kawan saya yang satu lagi itu waktu diambil itu langsung ke toilet kencing, tak tahan dia. Senior ngomong, senior, menurut saya yang tingkat 4 jangan berangkat haji, karena kalau berangkat haji nanti nilainya rendah, tidak bisa S2. Kalau dia berangkat haji nanti tidak bisa menghafal pelajaran. Maksud dia biar saya mengundurkan diri. Saya nggak mau, saya tetap ikut. Saya lulus, nilai saya jayid, saya lanjut S3, dia yang S1. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan, kata orang Melayu. Diundi, tulis nama supaya tak ada cemburu, supaya tidak cemburu. Anak yang sudah menggantikan namanya dalam lanjutan angsuran pernah bermimpi, mimpi tak pakai. Dalam hukum fikih mimpi tak pakai. Kalau menurut ru'yah, lembaga badan hisab ru'yah menengok anak bulan bahwa besok petang ini ditengok anak bulan 3 derajat
berarti besok Idul Fitri. Besok Idul Fitri. Lalu kemudian ada orang yang bermimpi sebelumnya. Datang Nabi Muhammad mengatakan, Idul Fitri hari ini mimpi tak pakai, yang dipakai adalah ru'yah. Mimpi hanya dipakai untuk amalan sendiri. Kalau ada bermimpi dapat pesan, tengok dulu. Kalau pesannya baik untuk beramal. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang, hai Abdul Qadir Al-Jilani, kau sudah kuangkat menjadi wali-waliku. Semua dosamu sudah kuampunkan, dan semua yang haram sudah kuhalalkan bagimu. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari mana dia tahu itu setan? Karena menghalalkan yang haram. Hati-hati dengan mimpi-mimpi ini. Bahkan anak yang sudah menggantikan namanya dalam lanjutan angsuran haji pernah bermimpi almarhum berkata, kaulah ahli neraka yang berjalan di bumi. Tak main mimpi. Mimpi bisa jadi tiga. Yang pertama, mimpi dari malaikat, ilham namanya. Mimpi dari setan, waswasah namanya. Mimpi dari atghasu ahlam, bunga-bunga tidur, proses berpikir yang tak selesai. Misalnya siang nih berpikir ingin makan cendol, tak selesai, itu malam bisa terbawa cendol lah, bisa terbawa. Itu namanya atghasu ahlam, bunga-bunga tidur, alam bawah sadar. Makanya laki-laki jangan berpikir macam-macam, nanti mau tersebut di waktu malam. Apalagi yang istrinya dokter, hati-hati, disuntiknya mati. Mudah-mudahan Allah menjaga pikiran kita semua. Kalau mimpi baik, dan saya anehnya mimpi itu justru datang dari jamaah. Waktu saya ceramah di Jakarta, Ustadz Somad, ya, saya menengok Ustadz duduk dengan Habib, ada Habib Umar di situ, dan ada Ustadz duduk di situ. Apa artinya Ustadz? Kata tafsir Ahlam Ibnu Sirin, kalau kita mimpi ulama, berarti kita satu akidah dengan ulama itu. Sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Cukup, itulah saya sampaikan. Rupanya seminggu sesudah itu saya betul-betul satu majelis dengan Habib Umar di Istiqlal. Saya sedang datang ini, tiba-tiba dipanggil, Sok Somad sini, disuruh ceramah. Saya tak bisa ceramah, saya hanya duduk cerita saja. Jadi jamaah itu lebih menengok lagi. Kemudian datang jamaah, Ustadz Somad, saya bermimpi menengok, jamaahnya bukan di sini, jamaah jauh. Saya menengok ada bangunan yang cantik, putih, tinggi, dan di dalamnya saya tengok ada emak, almarhumah emak Ustadz. Waktu itu kami baru saja meletakkan batu pertama. Jadi yang baru niatnya aja udah dibalas Allah. Baru niat. Jadi jamaah itu yang menengok. Kenapa jamaah itu yang banyak menengok? Ada makcik pasar Sail terus ke sana. Ustadz Somad, kata dia. Ya, nampak saya Ustadz duduk bersanding, katanya. Wah, dia dulu nampak, rupanya saya mau nikah. Untung makcik itu tak mimpi lagi. Jadi dalam hidup saya sering jamaah itu yang menengok duluan. Kenapa tak saya yang nampak? Karena kalau saya yang nampak, tak
tak bisa saya tahan, nanti saya ceritakan ke jamaah. Kalau saya cerita ke jamaah, jamaah akan bilang, mungkin Ustadz ini wali. Akhirnya saya pun merasa. Tapi kalau jamaah yang menengok, saya merasa jamaah lebih kasyaf, jamaah lebih bersih, jamaah lebih ikhlas. Allah ingin menegur saya, kau tak tahu apa-apa Somad, jamaah yang lebih tahu. Mudah-mudahan Allah menjaga hati dan pikiran kita semua. Ala hazihin niyah, al-Fatihah.